Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada saat ini dan sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam keselamatan, kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam ialah landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan pelaksanaan pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam ini sangat luas karena banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Objek dari ilmu pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perbuatan mendidik sendiri, yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan kepada peserta didik untuk menuju ke tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yang kedua, anak didik. Anak didik merupakan objek terpenting dalam sebuah pendidikan Islam. Karena suatu pendidikan tidak akan terjadi jika tidak ada pendidik dan anak didik. Pendidik tanpa anak didik maka tidak akan terjadi proses pendidikan. Begitu pula anak didik tanpa pendidik maka proses pendidikan tidak akan pernah terjadi. Jadi dalam proses pendidikan ini harus ada pendidik dan anak didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Nah, ini adalah suatu landasan yang menjadi fundamen sekaligus sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam yang akan dilaksanakan. Yang keempat ada pendidikan, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Selanjutnya yang kelima, yaitu materi pendidikan Islam. Apa itu materi pendidikan Islam? Yaitu merupakan bahan-bahan atau materi atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang akan disusun sedemikian rupa dan akan dialirkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya ialah metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ini ialah suatu cara pendidik menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam ini yang mana sekiranya bisa dengan mudah diterima oleh peserta didik. Menurut saya, pada ruang lingkup pendidikan Islam ini yang terpenting ialah metode. Karena dengan metode ini, suatu tujuan pendidikan Islam ini akan dapat tercapai jika peserta didik ini bisa menerima cara atau materi yang pendidik salurkan kepada peserta didik. Bagaimana sih metode yang efektif untuk peserta didik agar bisa menerima dengan mudah materi yang diberikan oleh pendidik. Nah, di sini menurut saya cara yang paling efektif itu ialah pendidik ini harus mengenali karakter dari peserta didik karena tidak semua peserta didik itu memiliki karakter yang sama. Jadi tahap yang pertama yang dilakukan itu ialah mengenal karakter dari masing-masing dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan ini ialah memuat cara-cara bagaimana evaluasi atau penilaian akhir dari kegiatan belajar mengajar. Menurut saya, evaluasi pendidikan ini juga sangat penting karena dengan adanya evaluasi pendidikan ini, kita bisa mengetahui mana bagian yang harus dirubah, mana yang harus diperbaiki. Selanjutnya ialah alat-alat pendidikan Islam. Alat-alat pendidikan ini ialah suatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau proses pendidikan. Nah, jadi alat ini mencakup suatu yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi, yang berhubungan dengan pendidikan itu disebut dengan alat-alat pendidikan Islam. Terakhir ialah lingkungan sekitar. Apa sih lingkungan sekitar itu? Nah, lingkungan sekitar ini ialah suatu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam proses pendidikan Islam. Nah, di sini lingkungan itu juga sangat berpengaruh kepada proses pendidikan Islam agar tercapainya tujuan pendidikan Islam.
Oke, jadi topik dari video saya kali ini yaitu mengenai ruang lingkup pendidikan Islam. Jadi, ruang lingkup pendidikan Islam ini mencakupi beberapa hal. Yang pertama itu adalah segala bidang kehidupan manusia di dunia. Nah, yang kedua, kegiatan-kegiatan kependidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam lapangan hidup manusia. Apa saja sih lapangan hidup manusia itu? Jadi dari yang sudah saya pelajari itu mengenai lapangan hidup manusia itu meliputi 7 lapangan hidup manusia. Yang pertama itu ada lapangan hidup keagamaan. Jadi mengapa adanya lapangan hidup keagamaan? Jadi lapangan hidup keagamaan ini bertujuan agar perkembangan pribadi manusia itu sesuai dengan norma-norma dan ajaran Islam, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Nah, jadi yang kedua itu ada lapangan hidup berkeluarga. Apa sih tujuan dari lapangan hidup berkeluarga ini? Jadi, lapangan hidup berkeluarga ini bertujuan agar dapat berkembang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini perlu adanya diajarkan untuk memilih suami atau istri yang kuat agamanya. Dan ada juga beberapa indikator lainnya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah ini harus terpenuhi lahiriah dan batiniah. Apa saja? Yaitu bisa dari berdiri di atas iman yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, menaati agama Islam, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, dan saling memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Jadi tentu harapan semua orang itu dalam keluarga ialah kesejahteraan dalam berkeluarga. Jadi ini sangat penting bagi kita, bagaimana jika kita mempelajari agama Islam, hukum-hukumnya, kita bisa mengetahui apa-apa saja di situ, maka insya Allah dalam keluarga itu akan terbentuk keluarga yang seperti yang setiap orang harapkan. Nah, jadi yang ketiga ini ada lapangan hidup kemasyarakatan. Lapangan hidup kemasyarakatan ini bertujuan agar terbina masyarakat yang adil dan makmur. Tidak hanya di lingkungan keluarga saja yang menginginkan kesejahteraan, bahkan di lingkungan masyarakat juga menginginkan kesejahteraan, karena dengan adanya kesejahteraan ini akan menimbulkan kerjasama yang baik, seperti itu. Terus yang keempat ada lapangan hidup politik. Lapangan hidup politik ini bertujuan agar terciptanya sistem demokrasi yang sehat. Jadi seperti yang kita tahu di dunia perpolitikan ini sangat ekstrim. Bahkan yang berpendidikan saja bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti menyimpang lah, korupsi lah. Jadi pendidikan ini sangat penting bagi dunia perpolitikan. Selanjutnya ada lapangan hidup seni budaya. Lapangan hidup seni budaya ini bertujuan agar menjadikan manusia hidup penuh keinginan dan kegairahan yang tidak gersang dari nilai moral agama. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini memiliki budaya-budaya yang beraneka ragam. Nah, jadi mengapa harus ada pendidikan di dalamnya? Karena jika kita tidak berpendidikan, maka kita tidak akan memiliki sikap toleransi. Jadi dengan adanya pendidikan ini kita bisa mengetahui bahwa walaupun kita ini berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Dan yang selanjutnya ada lapangan hidup ilmu pengetahuan. Lapangan hidup ilmu pengetahuan ini bertujuan agar berkembang menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan umat manusia yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat penting bagi setiap orang, karena kita tidak akan mengetahui sesuatu jika kita tidak memiliki sebuah ilmu.
Komponen dari ruang lingkup pendidikan Islam ini harus dilaksanakan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Semua faktor pendidikan Islam sangat penting dalam menciptakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas dan berpegang teguh kepada iman dan takwa di era sekarang ini, di era modern sekarang. Kerjasama dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu sangat penting untuk mempersiapkan dan menghadapi segala kemungkinan kondisi individu dan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan bisa bertemu lagi di video selanjutnya.